Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus untuk siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 1 Bangkalan, sebelum kita memulai pembelajaran matematika peminatan, ada beberapa perencanaan dan informasi yang perlu kalian ketahui terkait persiapan-persiapan apa saja yang harus kalian lakukan. Yang pertama adalah buku panduan untuk matematika peminatan kelas 10. Mungkin setelah kalian mengambil buku di perpustakaan itu tidak menemukan buku panduan khusus matematika peminatan, karena memang kementerian tidak mengeluarkan, jadi hanya matematika wajib saja. Oleh karena itu, buku panduan saya gunakan terbitan Erlangga dengan pengarang Sartono Wirodikromo. Jadi buku ini berlaku untuk 1 tahun atau 2 semester. Bukunya seperti yang terlihat pada gambar. Ya, buku ini baru terbit tahun 2019 dan sangat sesuai dengan kurikulum 2013 yang sudah direvisi. Adapun isinya, yang pertama adalah kompetensi dasar 3.1. Materinya adalah ini, fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Yang kedua adalah vektor. Jadi untuk 1 tahun isinya hanya ada 2 KD, di mana KD 3.1 ini kita pelajari selama semester 1, dan materi vektor kita pelajari selama semester 2. Nah, yang harus dipersiapkan lagi yang kedua adalah kalian harus sudah tergabung ke grup WA Mapel masing-masing, ya, grup kelas per Mapel, ya, jadi harus sudah tergabung. Saya rasa ini kalian sudah masuk semua ke grup Mapelnya masing-masing. Dan yang ketiga, kalian harus memiliki akun Google agar bisa tergabung ke Google Classroom yang sudah dibuat oleh guru masing-masing. Ataupun juga akun Google ini bisa kita gunakan mendaftar di Webex atau Google Meet, dan bisa juga nanti kita gunakan untuk sign in juga di Kuiper. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana bentuk pembelajaran daring yang akan kita lalui bersama. Yang pertama nanti bisa berbentuk tatap muka dalam jaringan, ya. Jadi bisa live menggunakan Webex atau Meet Google. Yang kedua, untuk pemaparan materi, nanti bisa guru membagikan modul ataupun video, ya, yang jelas video pembelajaran yang akan di-share via Google Classroom. Jadi kalian di situ akan membaca materi, juga melihat video, ya, di Google Classroom itu. Yang ketiga, untuk pembelajaran bisa saja guru nanti memberikan kuis, ya, untuk penilaian melalui Google Classroom ataupun juga Kuiper. Nanti satu persatu, step by step nanti akan dipandu oleh guru bagaimana melakukan pembelajaran di Google Classroom. Nanti akan dijelaskan via WA Group. Ya.
Kemudian yang keempat, pengumpulan tugas. Nanti juga di Google Classroom itu bisa saja ada tugas yang harus kalian kumpulkan, nanti dikirim ke guru melalui Google Classroom. Nah, yang kelima, nah ini khusus untuk ulangan harian ya. Istilahnya adalah penilaian harian. Ada juga penilaian harian ini nanti akan kita lakukan setiap selesai kompetensi dasar. Setiap KD selesai ulangan harian. Dan ada juga ini penilaian akhir semester yang akan kita lakukan nanti setelah selesai pembelajaran selama 1 semester. Nanti terserah gurunya apakah bisa lewat Google Classroom atau Kuiper, terserah, atau juga memanfaatkan ini fasilitas CBT online yang ada di SMA Negeri 1 Bangkalan .sch.id CBT yang pernah kalian coba pada saat tes penempatan kelas. Pada waktu MPLS ya, itu ada tes penempatan kelas kan pakai CBT ini. Nah, sekarang bagaimana metode penilaian? Untuk K13 metode penilaiannya itu ada dua. Ada penilaian pengetahuan dan juga penilaian keterampilan. Penilaian pengetahuan itu terdiri dari apa saja? Yang pertama mungkin kuis. Setiap indikator pencapaian kompetensi itu biasanya guru mengadakan kuis. Nah, kuis ini berupa soal, nanti kalian menjawab. Nah, akan dinilai. Kalau ternyata hasilnya kurang memuaskan atau belum mencapai KKM, maka akan diadakan perbaikan. Kalau yang tidak asing kita sebut dengan remedi. Bentuk remedinya nanti bermacam-macam. Bisa berbentuk soal baru atau soal yang sudah kalian jawab itu, nah, akan disertai dengan pembahasan begitu ya. Bagaimana menjawabnya. Yang kedua, untuk penilaian pengetahuan ada penilaian harian atau ulangan harian. Nah, ini juga sama dengan kuis. Setiap kompetensi dasar berakhir, maka guru akan mengadakan penilaian harian. Ya. Nah, jika nanti hasilnya juga tidak mencapai KKM, akan diadakan remedial. Ya. Caranya sama seperti remedi pada saat kuis. Nah, yang ketiga, penilaian pengetahuan itu ada diambil dari ini, penugasan LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Nah, nanti LKPD-nya ini bisa berbentuk lembar kerja dari guru sendiri atau diambilkan dari buku yang tadi itu, buku Erlangga karangan Sartono. Nah, bisa saja nanti LKPD-nya ngambil dari sana. Nah, nanti setelah kalian mengerjakan tugas, silakan dikirim ke gurunya via Google Classroom. Ya. Nah, kemudian penilaian pengetahuan yang keempat diambil dari penilaian akhir semester. Nah, khusus yang ini saya tidak mengadakan remedial. Jadi untuk penilaian akhir semester kalian harus serius ya, berusaha semaksimal mungkin mengerjakan karena tidak ada remedi. Seandainya selama 1 semester itu dari kuis, penilaian harian, LKPD kalian lengkap, bagus nilainya, tapi pada saat penilaian akhir semester ini kalian jatuh, maka yang akan menjatuhkan nilai raport kalian adalah ini, penilaian akhir semester. Ya. Tapi kalau penilaian akhir semesternya ini bagus,
Bisa saja nilai yang sudah kalian kumpulkan tadi itu akan lebih terangkat lagi, jadi lebih tinggi lagi, begitu ya. Jadi tergantung dari penilaian akhir semester ini. Usahakan serius dan semaksimal mungkin mengerjakannya. Nah, penilaian yang kedua itu adalah penilaian keterampilan. Diambil dari mana penilaian keterampilan ini? Nah, pada saat MPLS, materi kurikulum mungkin sudah dijelaskan bahwa beberapa penilaian keterampilan seperti praktik, proyek, produk, dan portofolio ya, ada 4 itu. Nah, nanti terserah dari gurunya apakah semuanya harus ada, harus dinilai. Tidak, tergantung dari gurunya mau penilaian yang mana. Bisa portofolio saja ya. Nanti bagaimana portofolionya, bisa dari catatan lengkap atau tidak, atau juga dari LKPD yang sudah dikerjakan, ini lengkap atau tidak, itu ya. Tapi kalau di Google Classroom itu saya rasa bisa ditelusuri ya, LKPD yang kalian tuh lengkap atau tidak. Jadi guru bisa melakukan ini penilaian portofolio, atau juga bisa berupa laporan proyek. Nah, jadi nanti ada tugas yang diberikan di rumah berbentuk proyek, begitu kalian membuat laporan. Nah, laporannya dikirim lagi ke guru via Google Classroom. Nah, ini bisa dimasukkan ke penilaian keterampilan. Nah, kemudian ini kriteria ketuntasan minimal atau kita sebut dengan KKM. Khusus kelas 10 KKM-nya 76 ya. Saya rasa kalian bisa mencapai atau melebihi dari KKM 76. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Jadi metode penilaian tadi itu berpengaruh kepada nilai raport per mapel ya. Saya rasa semua mapel juga seperti itu. Jadi mohon diperhatikan syarat kenaikan kelas pada kurikulum 2013. Ya, paham ya syaratnya apa saja. Yang pertama adalah maksimal untuk mapel yang tidak tuntas itu sebanyak 2. Jadi kalau lebih dari 2 tidak naik kelas. Kemudian syarat yang kedua, sikap itu minimal harus B, penilaian sikapnya. Dan yang ketiga, penilaian ekstrakurikuler wajib, yaitu pramuka, minimal harus aktif atau B. Nah, itu ya syarat naik kelas. Jadi betul-betul kalian perhatikan betul ini tugas-tugasnya, jangan sampai ada yang terlewati. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait pra pembelajaran ya, sebelum pembelajaran kita mulai, agar kalian nanti dalam mengikuti pembelajarannya lancar dan tidak ada sesuatu hambatan apapun ya. Jadi saya utarakan di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk pertanyaan silakan bisa dilanjut di forum WA. Selamat mempersiapkan, selamat melaksanakan pembelajaran online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.